Selamat datang di Looking For. Hari ini saya akan mengajak Anda ke Vegas. Bukan untuk bermain di meja poker taruhan tinggi, tetapi untuk memperkenalkan Anda pada sebuah atraksi yang benar-benar sensasional. The Sphere. Sebuah tempat pertunjukan dan konser baru yang benar-benar mewakili budaya pertunjukan Amerika. Dirancang untuk mengguncang dunia hiburan, tempat ini akan menawarkan pengalaman imersif yang benar-benar baru dengan layar resolusi 16K raksasa, serta simulator gerak, aroma, dan angin. Sebuah keunikan yang seperti yang akan Anda lihat seharusnya segera diekspor ke seluruh dunia. Tapi sebelum saya jelaskan alasannya, izinkan saya memberi Anda sedikit latar belakang. Terletak tak jauh dari Reserve Nation yang ikonik, bola raksasa ini dinyalakan untuk pertama kalinya pada 4 Juli untuk menandai Hari Kemerdekaan Amerika. Melihat gambar-gambar ini, Anda mungkin mengira ini adalah set langsung dari Blade Runner. Tapi ini benar-benar terjadi di sini, saat ini, di Las Vegas. Namun, UFO arsitektur sejati ini berhasil membuat para pengemudi takjub malam itu yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas tanpa akhir di jalan sekitar. Beberapa orang sudah khawatir tentang risiko kecelakaan akibat terdistraksinya pengemudi. Sudah lama sekali sejak sebuah bangunan ikonik muncul di Vegas. Dalam tradisi bangunan-bangunan mewah yang telah membuat kota ini terkenal, bola ini bukan hanya tambahan baru pada cakrawala kota Sin City, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk menghibur dunia dengan cara yang baru. Atraksi baru setinggi 111 meter dan selebar 157 meter ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu seluruh permukaannya dilapisi LED. Secara total, ada 1,2 juta LED yang tersebar di atas permukaan seluas 54.000 meter persegi. Angka-angka kolosal ini membuat bola tersebut bukan hanya menjadi layar video terbesar di dunia, tetapi juga benar-benar boros energi, seperti yang disoroti oleh beberapa penentang proyek ini. Sebuah bangunan yang menimbulkan pertanyaan di tengah tantangan lingkungan saat ini, karena konsumsi tahunannya setara dengan sebuah kota berpenduduk 40.000 orang. LED-LED ini masing-masing dapat menampilkan lebih dari 5 juta warna, memberikan tontonan yang menakjubkan di malam hari. Menurut para perancangnya, sphere ini begitu terang sehingga bisa terlihat dari luar angkasa. Tapi masih ada lagi. Di dalamnya terdapat layar raksasa yang mengikuti bentuk kubah menawarkan resolusi yang luar biasa dalam 16K. Ini akan memberikan penonton pengalaman imersif yang luar biasa. Begitu juga dengan sistem audionya, yang menjanjikan kualitas luar biasa. Dengan 164.000 pengeras suara, setiap penonton akan dapat menikmati kualitas suara yang sama dimanapun mereka berada di arena. Sistem akustik ini juga memungkinkan penyiaran beberapa bahasa secara bersamaan. Namun, pengalaman yang didapat tidak hanya bersifat audiovisual saja. 10.000 kursi haptik akan mereproduksi sensasi gerakan yang dikombinasikan dengan sistem penyebaran aroma dan angin untuk menciptakan realisme yang lebih tinggi. Semua itu akan memberikan penonton pengalaman 4D yang benar-benar baru. Seperti yang dijelaskan oleh Lucas Watson, Presiden MSG Entertainment, pengalaman hiburan ini akan begitu canggih sehingga bisa menyatu dengan kenyataan. Baik itu peluncuran roket atau pukulan seorang petinju, penonton akan merasa seolah-olah mereka berada di dalam pesawat luar angkasa atau di atas ring. Untuk menciptakan konten unik bagi Sphere, bahkan sebuah studio produksi didirikan. Berlokasi di California, MSG Sphere Studios memiliki replika kecil dari Sphere. Studio ini akan digunakan untuk membuat konten yang akan disiarkan di Vegas dan Sphere lainnya di masa depan. Karena perusahaan Amerika tersebut sudah memiliki ambisi untuk mengembangkan permata hiburan barunya ini secara global. Dengan kapasitas tempat duduk yang besar, Las Vegas Sphere akan mampu menampung hingga 18.000 orang duduk dan 20.000 orang berdiri. Acara di dalam Sphere akan mencakup konser, penghargaan, upacara, dan pertunjukan imersif. Kompetisi e-sports, tinju, dan MMA juga direncanakan. Dan untuk merayakan kehadirannya di Cakrawala Las Vegas, tata letak sirkuit Formula 1 telah ditinjau ulang, sehingga Sphere akan menjadi pusat balapan pada 19 November. Namun Anda harus menunggu sedikit lebih lama untuk bisa masuk karena acara pertama yang akan diadakan di kubah ini akan berlangsung pada 29 September dengan konser perdana oleh U2. Namun Anda tidak perlu menunggu pintu dibuka untuk menikmati pertunjukannya. Cukup lihat gambar-gambar yang direkam pada malam upacara resmi Sphere tersebut.
sebuah acara spektakuler yang membuat para penonton takjub dengan animasinya. Kemungkinan yang tak terbatas, yang juga akan memeriahkan perayaan tersebut. Para desainer Sphere tersebut menyarankan, misalnya menampilkan labu raksasa saat Halloween, atau mengubahnya menjadi bola salju saat Natal. Sorotan lainnya adalah bola basket NBA raksasa untuk merayakan dimulainya Summer League. Sebuah penghormatan kepada pemilik bangga Madison Square Garden Company, James Dolan, konglomerat hiburan dan olahraga New York yang memiliki Knicks, New York Rangers, dan Sphere. Seorang pria yang tidak ragu menghabiskan $2,3 miliar untuk membangun ikon hiburan terbaru di Vegas. Harga yang sangat mahal ini menempatkan Sphere di posisi terdepan di antara gedung-gedung termahal di kota tersebut. Rekor sebelumnya baru saja dipegang oleh Stadion Allegiant yang menelan biaya pembangunan sebesar $2 miliar. Harga tersebut bukan satu-satunya rekor yang dicapai oleh klub futuristik ini. Pertama, ada dimensi spektakulernya. Dengan tinggi 111 meter dan lebar 157 meter, Vegas Sphere kini menjadi struktur bulat terbesar di dunia. Volume yang mengesankan di mana seluruh patung Liberty bisa muat di dalamnya. Sampai sekarang, rekor sebelumnya dipegang oleh FIC Arena di Swedia, sebuah tempat olahraga dan konser setinggi 85 meter. Melihat ukurannya yang sangat besar dan bentuk bulatnya yang kompleks, pembangunan gedung ini menjadi tantangan teknis bagi para insinyur. Kompleksitas ini terlihat jelas di situs web Sphere, di mana persamaan yang digunakan untuk membangun superstruktur tersebut ditampilkan. Sebagai catatan, pembangunannya memerlukan salah satu derek terbesar di dunia yang didatangkan ke lokasi. Sebuah derek buatan Jerman dengan kapasitas angkut lebih dari 300 ton. Jika angka itu belum terlalu memberi gambaran, bayangkan mengangkat sebuah pesawat yang hampir seberat Airbus A340. Diangkut dari pelabuhan Zeebrugge di Belgia, derek itu digunakan untuk mengangkat cincin kompresi baja seberat 170 ton ke puncak struktur. Sebuah derek yang begitu besar sehingga membutuhkan waktu hampir 3 minggu untuk merakitnya, dengan bantuan derek lain. Untuk desain arsitekturnya, agensi Amerika Populos yang bertanggung jawab, yang memang spesialis dalam pembangunan arena, stadion, dan pusat konvensi. Tapi mengapa mereka memilih bentuk bola daripada bentuk lainnya? Nah, bentuk yang tidak biasa ini memiliki kemampuan unik untuk membangkitkan rasa takjub dan rasa ingin tahu di masyarakat. Lihat saja berapa banyak video yang beredar di media sosial sejak bola itu dinyalakan. Viralitas ini sama sekali bukan karena kebetulan, karena bola raksasa yang seluruhnya dilapisi LED ini benar-benar merupakan yang pertama di dunia. Sebuah taruhan yang sukses bagi perusahaan MSG yang juga mengandalkan layar raksasa ini untuk menjual iklan. Dengan ukuran sebesar ini, pesan tersebut benar-benar tidak mungkin terlewatkan di kota. Belum lagi exposure gratis dari ribuan video amatir yang kemudian akan beredar di media sosial. Selain itu, bola tersebut pasti akan menarik banyak wisatawan sepanjang tahun untuk menghadiri berbagai acara atau sekedar mengagumi pertunjukan visual di luar. Semua itu akan menghasilkan manfaat ekonomi tidak langsung bagi kota Vegas. Dan ini bukan pertama kalinya proyek mega berskala sebesar ini digunakan untuk beriklan. Di Dubai misalnya, Samsung memamerkan smartphone di fasad LED Burj Khalifa. Sebuah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi besar mereka. Las Vegas Sphere yang baru diperkirakan akan memberikan keuntungan seperti itu, dengan 25 konser U2 yang dijadwalkan antara sekarang hingga 16 Desember 2023. Band rock terkenal asal Irlandia itu akan membawakan kembali album mereka, Artung Baby. Dengan harga tiket rata-rata $950, keuntungannya akan sangat besar. Saya sudah menghitung sendiri, dan Anda akan takjub betapa hampir $19 juta per pertunjukan bisa didapatkan jika semua kursi terisi penuh. Dan bisa dipastikan, hal ini akan terjadi selama seluruh pertunjukan, karena pada saat ini, penjualan tiket untuk 4 konser pertama sudah habis terjual. Mari kita asumsikan bahwa 80% tiket terjual habis untuk 25 konser yang dijadwalkan. Itu berarti total pendapatan sebesar $380 juta dalam waktu kurang dari 3 bulan. Meskipun tidak semuanya masuk ke kantong Sphere Entertainment, tidak diragukan lagi bahwa investasi kolosal yang terlibat seharusnya akan terbayar. Dan itu belum termasuk pendapatan iklan yang dihasilkan dari iklan-iklan yang akan ditampilkan di seluruh dunia sepanjang tahun.
Ini adalah sebuah atraksi dengan masa depan cerah di atas kertas, dan yang sudah memicu rencana ekspansi di kantor perusahaan MSG. Di seberang Atlantik, sebuah sphere lain dijadwalkan akan dibuka di benua lama. Dirancang oleh firma arsitek yang sama, bola itu akan dibangun di jantung Stratford, di sebelah timur ibu kota Inggris. Meskipun proyek ini sempat tertunda setelah adanya penyelidikan publik terkait polusi cahaya dan konsumsi energi dari sphere baru tersebut, namun tetap saja proyek ini mendapat lampu hijau dari otoritas perencanaan pada 22 Maret 2022. Namun, beberapa orang sudah khawatir tentang kemacetan yang bisa ditimbulkan oleh sphere di London di kawasan ini. Hanya sepelemparan batu dari distrik bisnis Canary World dan infrastruktur hiburan utama seperti London Stadium, Copper Box, atau O2 Arena yang terletak di seberang sungai Thames. Yang lain mempertanyakan proyek ini karena kekurangan perumahan terjangkau di wilayah New Hampshire, dengan lebih dari 25.000 rumah tangga dalam daftar tunggu. Mereka juga mengklaim bahwa 1.400 rumah bisa dibangun di lokasi yang direncanakan untuk sphere tersebut. Bagaimanapun juga, jika sphere di London terwujud, ini akan menjadi yang pertama di benua Eropa, dan kita bisa berharap kota-kota besar lain di seluruh dunia akan mengikuti agar tidak ketinggalan. Efek bola salju yang bisa sangat menguntungkan bagi perusahaan MSG yang akan berusaha sebaik mungkin mengekspor teknologinya ke seluruh dunia. Sementara itu, saya penasaran ingin tahu apa pendapat Anda tentang sphere ini. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Silakan beritahu saya di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi segera di Looking For. Sampai jumpa!